setelah sholat subuh berolahraga, itu adalah semua dari niat. Ada yang niatnya setelah sholat subuh mau ngopi, ya. Ada niatnya setelah sholat subuh mau duduk-duduk di warung kopi, makan nasi gurih, nongkrong, ketawa ke TV teman-temannya sampai terbit matahari. Ada, ya. Tapi kalau saya sendiri selesai sholat subuh, saya memaksakan tubuh saya tipikalnya sebenarnya malas bergerak dulunya, ya. Tapi saya memaksakan tubuh saya untuk bergerak. Nah, karena bergerak itu tidak ada ruginya. Bergerak itu akan membuat regenerasi sel kita cepat terjadi, kemudian juga membuat otot-otot kita akan lebih respon terhadap perubahan aging. Ya, kita kan semakin tua ya. Adik Ulfa nggak mungkin juga muda terus kan, pasti akan tua. Semua akan tua. Yang di grup ini semua akan tua. Ya, ya. Ibu Hannah Green bilang. Ibu Hannah Green ada bukunya, Health is not simply the absence of sickness. Ya, saya share aja dokter. Ya, tetapi begitu kita cek laboratoriumnya, ternyata dia tidak dalam kondisi sehat, justru mengkhawatirkan. Contoh orang dengan sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik itu kelihatannya baik-baik saja, sebenarnya dia menyimpan investasi penyakit di dalam tubuh dia. Lingkar perut. Ya, lingkar perut lebih dari 90 bagi laki-laki, lebih dari 80 bagi perempuan, itu menyimpan potensi penyakit atau investasi penyakit di masa yang akan datang. Ya, jadi terus ingat, adik-adik yang akan turun di bidang kesehatan nanti jangan lupa kalau ada pasien yang datang dengan lingkar perut yang besar atau perut yang buncit bukan karena penyakit lain, sirosis kah atau penyakit ginjal kah, itu harus ditreatment segera karena kita harus menghentikan investasi lemaknya di dalam perut ya, investasi lemak saya untuk kedepannya tidak menimbulkan morbiditas atau mortalitas bagi penyakit, dan itu adalah amal jariah kita. Harus kita ingat, itu amal jariah tuh. Ya. Oke. Prevention is better than cure. Ya, semua setuju ya? Prevention is better than cure. Ya, genetic and family history just only 5%. Jadi semua cuma 5%. Cuma 5%. Ya, dari beberapa penelitian mengatakan 95% yang menentukan itu adalah lifestyle. Ya, pola hidup. Ya. Aku kan gemuk, dari nenek aku udah gemuk. Ada pernyataan seperti itu. Dari kakek buyut aku ditunjukin fotonya tuh, kakek buyut aku udah gendut. Ada yang seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Itu hanya bermain sekitar 5%, maksimum 10%. Sisanya itu adalah pola hidup. Ya. Seorang yang gemuk sekalipun dari keluarganya, kalau dia aktif bergerak, dia akan bisa menjadi lebih sehat. Ya. Nah, kemudian diet and nutrition, awareness, dan physical activity itu up to 80%. Ya. Kalau menurut slide ini 20% cuma genetic and family history. Ya. Sisanya itu adalah pola hidup yang bisa kita ubah semua. Ya. Healthy behaviors. First of all, don't smoke. Ya, don't smoke. Passive or active. Ya, pasif atau aktif. Dok, gimana dok kalau seandainya dengan apa tuh namanya banyak asap tuh apa namanya? Vapor katanya. Vapor. Sama aja. Sama, itu polusi udara itu. Ya, vapor juga sama. Dia asap-asap itu akan menyebabkan inflamatori kronik. Ya, kronik inflamatori pada tubuh si perokok, baik aktif maupun baik yang pasif. Jadi ingat, lingkungan merokok adalah yang sangat tidak baik. Bahkan merokok menjadi faktor risiko stunting yang terjadi pada anak-anak. Ya, yang kami teliti itu satu faktor risiko adalah orang tua atau ayah yang merokok. Jadi menjadi stunting ya. Sekarang kalau nggak salah ya Ulfa, kita diskusi Aceh, kalau nggak salah perokoknya itu paling banyak ya. Di Kota Banda Aceh yang merokoknya selalu aktif. Ya. Paling banyak perokok di Kota Banda, di Aceh ini paling banyak perokoknya, dan itu semakin tinggi perokok menurut yang literatur saya baca, semakin tinggi perokok di suatu tempat itu semakin tinggi angka poverty atau kemiskinan. Dan itu terbukti kita di Aceh bahwa jumlah perokok itu sejalan dengan angka kemiskinan. Ya, jadi ini menarik sebenarnya untuk diteliti lebih dalam apa yang menjadi pengaruh faktor social culture-nya dari orang Aceh yang merokok sehingga ekonominya tidak juga bangkit ya. Kemudian eat a healthy diet. Ya. Healthy diet itu seperti apa? Nanti kita belajar healthy diet itu seperti apa. Jadi kalau sekarang cuman aku nggak makan cuman sehari sekali makannya, itu bukan healthy diet, itu tidak healthy sama sekali. Ya. Loh, kamu kok 6 kali makan sehari, tapi proporsi jumlah, jenis, dan jam makannya ditentukan. Nah, itu healthy diet. Malah 6 kali makan sehari itu menunjukkan dia dalam keadaan healthy.
maintain a healthy weight, ya, menjaga berat badan yang normal, ya, healthy weight nih, ini kepotong nih, healthy weight, ya. Nanti kita di dalam rumus bahasa body mass index itu mungkin nanti dicari berat badan per tinggi badan kuadrat di dalam meter, ya, tinggi badannya di dalam meter, itu dicari kategorinya masuk mana. Nah, kalau menjelang selesai koas, ya, menjelang selesai koas itu biasanya terjadi kenaikan berat badan, dan itu hampir dialami oleh semua mahasiswa kedokteran yang selesai koas. Hanya 1 atau 2, 3 orang yang tidak menaikkan berat badan, termasuk saya. Saya dulu terakhir koas saya itu berat badan saya teringatnya cuma 58,59 kilo. Ya, dengan tinggi badan 176 itu agak underweight sedikit, ya, tapi tidak terlalu underweight, ya, harusnya idealnya 63 kilo, ya. Nah, coba bisa diukur sama adik-adik sekalian, coba diukur tinggi badan berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, tinggi badan dalam meter. Kemudian exercise regularly. Harus olahraga, aktivitas fisik. Dok, saya kan di rumah kan mencuci, kemudian masak, kemudian ngepel, itu olahraga bukan? Bukan. Itu sama seperti bapak, ya, suaminya atau bapak-bapak pergi ke kantor, ngurusi kertas, ngurusi tanda tangan, rapat, meeting, itu sama, ya. Itu namanya daily activity, bukan exercise. Exercise itu apa yang dikatakan exercise? Exercise itu sudah dilakukan rutin, frequently, kemudian ada duration-nya, ya. Malah beberapa literatur menambahkan ada kadar VO2 max-nya yang harus tercapai. Oke. Drink alkohol ini slide barat, tapi ini harus kita tampilkan juga, ya, karena nanti kalau menjadi pendidik di beberapa tempat, ya, di Indonesia ini ada alkohol itu adalah menjadi salah satu culture, ya. Ya, jadi kita nggak bisa singkirkan, walaupun kita di Aceh, tapi kita nggak bisa singkirkan pembahasan tentang alkohol ini, karena ini menjadi penting. Konsumsi alkohol yang tinggi itu menyebabkan sindroma metabolik. Yang kedua, menyebabkan kelainan hepar, ya, bisa berakhir pada sirosis hepatis, ya, termasuk produk turunan dari alkohol, ya. Apa itu? Nanti coba dicek produk turunan alkohol apa aja. Oke. Kemudian get adequate sleep. Ini menjadi kunci yang paling penting. Kalau ingin turunkan berat badan, jangan lupa tidur. Begadang macam mana, dokter? Kan begadang katanya bisa membuat turun berat badan. Iya, turun berat badan karena dehydration. Begadang, turun berat badan karena dehydration. Dehydrationnya ini kalau dicukupkan airnya naik lagi berat badannya. Jadi begadang tidak dalam posisi yang dianjurkan, ya, dianjurkan nanti dalam proses begadang, ya. Jadi tidak boleh begadang, ya, bagi orang-orang yang ingin melakukan hidup sehat. Jadi cukup tidurnya itu 7 jam. Jadi kalau seandainya kita sekarang subuh itu sekitar jam 5 lewat 10, 5:12, kemudian kita berarti jam 5 harus bangun, ya. Berarti tidurnya itu jam 10. Jadi sudah tercukupkan 7 jam. Ya, nggak boleh scroll Instagram yang ada habis kuota, kemudian kita pikiran, kemudian juga membuat quality dari sleep kita menjadi terganggu. Oke? Which healthy behaviors are most important? First of all, tentu don't smoke. Yang kedua, moderate alkohol pada orang-orang yang consumer alkohol dan turunannya. Ketiga, maintain a healthy weight, body weight, ya. Exercise regularly, sleep, eat a healthy diet. Mana yang penting? Semuanya penting. Nah, ini triknya, ini tipsnya nih, semua nih. Semuanya itu menjadi tips kita untuk mencapai hidup sehat. Oke? Satu lagi sebenarnya nggak boleh stres. Cuman stres kayak mana cara kita hindarkan stres? Ya, Ulfa, ya. Nggak boleh, susah kita hindarkan stres, ya. Ya, tapi yang ada adalah manajemen stres itu paling penting. Kita harus tahu solusi dari yang menyebabkan stres kita. Stop smoking, tobacco is most preventable cause of death in US, even bahkan juga di Indonesia sebenarnya. Tapi sayangnya
kesadaran kita itu masih sangat rendah terhadap stop smoking ini. Bahkan, mohon maaf saya bilang, tokoh agama pun di Aceh juga merokok. Ini menjadi contoh tidak baik terhadap para pengikut atau santrinya sebenarnya. Ya, kalau kita ditanya tentang dalil-dalil itu, mungkin kita kembali kepada hasil penelitian. Cohort study pada orang smoker itu adalah menyebabkan lung cancer, udah pasti. Itu cohort. Nah, kalau seandainya ada cohort lain lagi membantah itu, silahkan bikin. Dan itu butuh waktu sekitar 20-30 tahun. Ya, cohort ya. Jadi kita kembali ke, kalau kita ilmiah, dan Quran itu adalah kitab yang paling ilmiah dari semua kitab. Jadi kita dituntut untuk membaca dunia ini, Iqra itu secara ilmiah juga sebenarnya. Ya, secara ilmiah. Nah, ada hal-hal yang bersifat gaib yang kita wajib percaya, itu tidak bisa diganggu gugat sebenarnya. Ya. Kemudian sepertiga of all cancer deaths related to smoking cigarettes. Right? Setuju ya? Dan itu memang harus di-treat gimana gitu. Udah habis cara pemerintah kita untuk men-stop. Satu sisi lagi menghasilkan pendapatan untuk pemerintah dengan cukainya, satu sisi lagi merusak masyarakat. Sisi yang lain lagi, anggaran rokok rumah tangga itu malah kalau kita alihkan bisa anggaran untuk kecukupan gizi anak sebenarnya. Ya. Dan ini hal-hal yang kita masih formulasikan, kita mencari-cari gimana caranya anggaran rokok ini bisa dikurangi di tiap-tiap rumah tangga itu supaya bisa dialihkan untuk anggaran yang lebih berguna, contohnya gizi. Ya, contohnya untuk latrin atau toilet, misalnya hygiene dan lain sebagainya. Ya, risk factor for lung cancer associated with other type of cancer, increased risk of heart disease and chronic lung disease, PPOK. Udah belajar PPOK ya. Kemudian heart disease juga udah belajar bahwa ini menjadi penyebab terjadinya chronic inflammation pada tubuh si perokok dan juga orang yang menyertainya, misalnya contohnya istrinya, anaknya dan lainnya menyebabkan chronic inflammation ya. Karena chronic inflammation menjadi PPOK pada saat dia sudah tidak lagi kuat tubuhnya alias sudah aging. Oke. Quitting the best gift you can give yourself and loved ones. Ya, stop merokok itu adalah hadiah paling indah yang bisa diberikan. Tapi ada satu hal lagi. Adik-adik sekalian, teman-teman sejawat, bahwa satu sisi kita berhenti merokok sehat, di sisi lain pada suatu penelitian berhenti merokok meningkatkan body weight, ya, atau meningkatkan berat badan yang justru peningkatan berat badan juga berisiko terhadap terjadinya cardiovascular disease, ya, nah, penyakit-penyakit kardiovaskular. Jadi ini harus didampingi oleh physicians atau didampingi oleh tenaga profesional medik, dokter yang mengerti akan side effect atau menjadi domino effect jadi berhenti merokok. Harus ikuti. Judul consultation tentu dengan pulmonologis atau psikiater. Ya, mereka punya teman-teman pulmonolog dengan psikiater ini punya tips and trick dan juga punya obat-obatan untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok. Nah, kita masuk nih, ini bagian saya nih. Healthy diet, balancing calories, enjoy your food. Nikmati aja. Saya suka durian, suka. Saya suka mie Aceh, saya suka. Gorengan, suka. Semua makanan saya suka. Semua saya suka makanan, ya. Tapi semenjak sudah belajar tentang ilmu gizi klinik, saya membatasi porsinya, membatasi frekuensi makannya. Tetap saya makan, gorengan tetap saya makan kok, ya. Tapi saya batasi dan saya kompensasi dengan next meal-nya saya turunkan kalorinya. Jadi itu memang butuh kecermatan kita dalam melatih diri kita ya. Kemudian avoid oversized portion. Nah, tentu di Aceh ini dengan kultur kita yang senang kenduri, yang senang makan ya. Orang Aceh kan senang kenduri, senang makan, senang kumpul-kumpul. Ya. Akan ada tantangan dalam diri kita ya untuk tidak makan tapi ada rasa tidak enak terhadap pihak pengundang, saudara kita kah, teman kita kah, dosen kita yang undang, akhirnya kita makan.
Aduh, ujung-ujungnya sorry aku udah gagal diet hari ini. Enggak seperti itu. Jangan dibilang gagal diet, tapi selesai makan di jam makan siang, biasanya kenduri jam makan siang. Selesai makan jam makan siang, next meal ya, jam 4 sore atau jam 8 pagi, jam 8 malam. Saya nggak nyaranin jam 8 malam ya, jam 7, di bawah jam 7 malah. Jam 7 malam sebelum maghrib itu dikurangi porsinya, setengahnya dikurangi, karena kita mengkompensasi apa yang sudah kita makan tadi siang. Ya, jadi ada tetap kita enjoy, tetap hubungan sosial kita baik dengan orang-orang, tetap kita tidak diledekin, alah sombong, mentang-mentang lagi diet nggak mau makannya, sering gitu ya. Jadi makhluk-makhluk astral, saya bilang teman-teman, makhluk-makhluk astral yang menggoda saya nih untuk menjaga makanan. Ya, tapi kita harus tetap hubungan sosial kita harus tetap baik, diet kita harus tetap berhasil ya. Ada mekanisme kompensasi, dan itu saya selalu mengajarkan kepada klien atau pasien-pasien saya yang datang berkunjung ke tempat saya. Ya, food to increase, make half your plate fruits and vegetables. Ya, jadi kalau kita udah ada gini di dalam prasmanan yang diajarkan yang diterapkan oleh Kemenkes, lini pertama prasmanan begitu kita ambil piring bukan nasi, adalah buah dan sayuran. Kalau teman-teman atau adik-adik nanti ingin bikin acara, kalau bisa diterapkan. Lini pertamanya buahan dan sayuran. Yang keduanya sumber protein atau lauk pauk. Yang ketiganya yang terakhir adalah nasi. Jadi nasi itu ditaruh di ujung. Ya, jadi kita makan sayuran buahan lebih banyak, kemudian lauknya, proteinnya, baru karena piringnya udah penuh tuh. Jadi malulah dia nambah nasi, nutupin semua, malu pasti, apalagi acara prasmanan ya. Makan malu dia, jadi nasi akan sedikit. Akan mengenyangkan orang dengan whole fiber dari buah-buahan dengan sayur-sayuran yang kita lengkapkan di awal tadi. Ya, make at least half your grains whole grains. Ya, jadi kayak bilang biji-bijian murni utuh, kayak burung sebenarnya, makan burung, biji-bijian. Kan sekarang udah ngetren tuh jualan-jualan yang biji-bijian tuh. Ya, Ulfa pernah makan nggak? Apa itu, Dok? Biji-bijian seperti apa? Gandum? Kayak ada dalamnya ada kismis-kismisan kayak gitu ya. Sekarang udah banyak ya stoknya. Ya, tapi hati-hati, itu mengandung natrium yang sangat tinggi. Ya. Konsumsi natrium yang sangat tinggi juga akan berefek jelek pada kondisi kardiovaskular kita, kesehatan kardiovaskular ya. Sorry. Switch to fat-free or low-fat milk. Udah ada banyak sekarang low-fat milk. Nah, kalau yang full cream untuk siapa? Untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak kita kasih full cream nggak apa-apa. Tapi untuk di atas 20 tahun, 18 sampai 20 tahun itu kasih yang low-fat milk. Ya. Apalagi udah tidak lagi aktivitas koas, tidak lagi berjalan-jalan dan lain sebagainya. Tentu ini kita harus maintenance, sumber proteinnya harus ada, sumber fatnya juga harus ada. Ya, kemudian choose foods with lower sodium, rendah natrium. Ya, sodium itu natrium, potasium adalah kalium. Increase your potassium intake. Dari berarti fresh potassium itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran hijau, ya, yang tidak diolah, yang belum diolah, ya, artinya yang cuma dicuci aja kemudian dikupas makan, itu kaliumnya sangat bagus. Kecuali pada pasien-pasien yang penyakit ginjal, tentu asupan kaliumnya harus kita batasi. Tapi kalau dia seorang yang sudah menderita hipertensi karena kelebihan berat badan, kami menyarankan untuk mengkonsumsi kalium yang segar dari buah-buahan agar tensinya itu bisa terkendali. Ya, drink water, ya, instead of sugary drink. Ya, jadi es teh manisnya itu diganti dengan air putih aja. Ya, misalnya boba, Thai tea, ya Alfa ya. Ya, boba, Thai tea itu diganti dengan air putih aja. Nggak usah minum boba, Thai tea. Investasinya nggak bisa, sekali boleh, tetap boleh. Aduh, ini Ulfa penasaran nih dengan ada buka kedai Thai tea baru, kayaknya enak banget, beramai ngantri. Cobain, boleh. Tapi belum cobain soft drink yang kekinian ya, Dok ya. Iya, tapi not to be consumed every day. Control ourselves. Control, ya, not to be consumed every day. Tidak boleh every day. Sesekali boleh, saya nggak melarang kok. Ya, ini tabelnya. 33% adalah fruits and vegetables, ya. 5 times a day, 5 kali sehari. Makanya saya bilang makan tuh 6 kali sehari.
Tidak boleh pelit-pelit makan. Tubuh kita butuh energi. Ini pelit makan sehari sekali. Siang aja dok, saya makan sehari sekali. Kok makin naik berat badannya? Ya, iya, makin naik berat badannya kalau kita pelit memberi makan tubuh kita. Karena tubuh kita akan switch ke mode starvation. Ya, kalau seandainya kita driving, itu ada sport mode, ada power mode misalnya kan. Ini kalau kita pelit makan, tubuh kita starvation mode. Starvation itu artinya tubuh kita menjaga stabilitas energi, tidak akan banyak terbuang energi. Energi yang masuk akan segera dikonversi menjadi cadangan energi. Akhirnya lemaknya akan lebih banyak sebagai cadangan energi karena kita membuat tubuh kita menjadi kelaparan. Paham ya konsepnya ya? Ya. Nah, kemudian 33% starchy carbohydrates. Ya, karbohidrat nih ya seperti nasi utuh. Bukan bubur ayam, bukan bubur kanji, bukan nasi lembek, enggak, nasi utuh yang dikunyah. Kecuali giginya udah nggak ada lagi, itulah yang cerita. Tapi kalau giginya masih ada, pakai giginya, dikunyah-kunyah gigi, pakai gigi, kunyah, jangan pakai blender kunyahnya, pakai gigi. Buah-buahan juga pakai gigi. Ya, jangan di blender, jangan di jus. Saya tidak menyarankan penggunaan jus. Tidak menyarankan konsumsi jus secara rutin, tidak menyarankan. Selama masih ada giginya, pakai giginya. Ya. Kemudian 12% meat, fish, eggs, beans. Ini adalah sumber protein tetap harus ada. Ya. Daging tetap boleh. Ikan, telur. Cuman ada mitos juga mengatakan bahwa sumber protein hewan itu tidak bagus, ganti aja dengan tahu tempe. Enggak, itu ada bioavailabilitasnya. Bioavailabilitas mengatakan bahwa yang paling superior itu adalah protein hewani. Ya, oleh karena itu sumber protein hewani itu tetap harus kita konsumsi. Ya. Kemudian juga tetap harus terjaga intiknya harian supaya tidak terjadi katabolik atau tubuh kita kekurangan protein hingga membongkar otot kita untuk jadikan sumber protein atau sumber energi misalnya katabolik ya. Tetap harus terjaga intake dari proteinnya untuk salah satunya untuk preservation dari muscle ya menjaga adekuatnya dari otot-otot, penting otot nih ya. Kemudian 15% milk and dairy 3 portions daily. Milknya seperti apa? Milknya tadi kayak low fat misalnya. Ini digunakan tuh apa? Untuk mensubstitusi dari kebutuhan protein. Ya, kalau nggak ada pun nggak apa, asalkan udah yakin intake proteinnya dari daging, dari ikan, dari telur itu udah adekuat. Ya. Kemudian kurang dari 8% high fat sugary food. Nah, ini yang kebalik, justru sekarang seringnya makannya makannya yang sangat tinggi energi tapi densitas mikronutriennya rendah, ya contohnya kayak fried chicken. Ya, fried chicken tuh makanan yang tinggi kalori tapi mikronutriennya sangat rendah. Jadi itu salah satu yang membuat terjadinya kenaikan berat badan dan juga hipertensi pada kaula muda yang sering konsumsi fried chicken. Saya nggak nyebut mereknya, bisa asumsi sendiri lah. Ya. Apa yang kita perhitungkan? Fresh. Harus fresh, seperti saya bilang tadi, fresh. Buah-buahnya harus fresh. Kemudian kalau nggak ada fresh, yang frozen, ya. Nah, tin and can and dried ini tidak disarankan karena preservation zat preservatifnya itu sangat tinggi. Terutama natrium bagi orang-orang yang menderita hipertensi tidak boleh, ya. Yang makan kaleng-kalengan, yang dikeringkan, ya. Ungkut masin kan dikeringkan, ikan asin ya. Ikan asin kan dikeringkan, itu sangat pantang, ya. Oke. Ya, food for thought. Ya, kemudian do potatoes count toward our 5-a-day target? Nah, kadang-kadang ganti ya. Nasi diganti dengan kentang misalnya. Enggak, potato tetap juga dia sebagai karbohidrat, sumber karbohidrat, bukan sumber makanan diet. Dia pengganti nasi ya. Ada juga yang udah makan nasi lauknya kentang, sama aja. Makan nasi lauknya jagung, makan nasi pakai ubi misalnya, itu sama aja, itu double karbohidrat. Yang lebih parah lagi makan nasi lauknya adalah mie instan, itu lebih parah lagi tuh. Sering ditemukan pada anak-anak kos zaman now ya. Apalagi akhir bulan dok ya. Plus promah atau lagi akhir bulan. Okay. Would eating 4 apples mean each could be counted as a portion of fruit and vegetables? Yes. The whole fruit contains all the natural fiber, so would count. Ya.
Jadi kita makan buah-buahan aja, cukup. Tapi buahnya bervariasi, jangan cuma apel toh, nangka misalnya. Makan buah pir misalnya ya, harus merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kalau istilah saya ya, istilah saya kepada pasien, makannya ibu bapak harus merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi artinya di dalam setiap hari pilihan makanan harus berwarna-warni, karena Allah sudah menciptakan berwarna-warni sayuran, buah-buahan ya, sehingga itu menjadi pembelajaran untuk kita. Apa maksud dari warna merah, apa maksud dari warna oranye, apa maksud dari warna hijau, apa. Setelah teliti semua saling memiliki potensi interaksi. Begitu kita makan, yang satu ini menguatkan yang ini menguatkan ini ya. Jadi ada potensi interaksi zat gizi namanya di situ ya. Dok, kalau cukup makan serat yang sudah diolah dari pabrikan, saya nggak sarankan. Saya lebih sarankan yang fresh, seperti yang slide sebelumnya, tentu yang fresh. Allah sudah ciptakan yang fresh ya, makan yang fresh. Ya, di Banda Aceh sangat gampang cari yang fresh. Sangat gampang, asal mau aja kita pergi ke pasar kaki 5, beli aja, tawar-tawar sedikit, dah dapat. Misalnya ya. Would drink 5 glasses of fruit juice mean I will have met the 5 a day target? No. Ya. Only 1 glass of fruit juice count towards 5 a day total due its high sugar content and lack of fiber. Saya bilang tadi tetap makan yang fresh, karena apa? Jus itu udah mengandung pengolahan, sudah di blender, sudah di apa namanya itu ya? Pakai juicer itu, sehingga zat-zat gizi yang ada di dalam seratnya itu hilang. Jadi kita cuma makan minum saripatinya aja. Bagi pada keadaan tertentu mungkin dibolehkan, tapi pada untuk menjaga topik kita seperti healthy lifestyle, mungkin saya nggak nyarankan. Lebih baik kita mamoh. Mamoh itu bahasa Aceh itu kunyah. Kunyah, ya. Yang kedua, reach and maintain a healthy weight. Extra weight increases risk, meningkatkan risiko akan apa? Ada yang bisa jawab? Kardiovaskular. Teman-teman, Apa? Apa tuh? Kardiovaskular, Dok. Oke, cardiovascular disease, Bu Mardiana Putri ya. Type 2 diabetes, hypertension, heart disease and stroke, and some types of cancer, especially cancer colon, kanker saluran cerna, kanker saluran cerna, dan kanker hepar ya, kanker hati, ya, karsinoma hepar ya. Jadi hati-hati. Barusan kemarin sore saya kedatangan seorang kolega yang lingkar perutnya tuh 116 cm, dan saya bilang ini harus dicek USG. Dugaan saya benar, udah terjadi fatty liver. Ya. Fatty liver itu adalah salah satu bentuk deposit sel lemak di dalam liver ya, di dalam hati, yang menyebabkan lama-kelamaan kematian sel-sel hepar atau mutasi gen, sehingga menyebabkan kanker hati. Persoalannya sepele karena dokternya tidak aware terhadap peningkatan lingkar perut dari si pasien. Udah lama dia berobat-berobat tapi nggak aware. Jadi lingkar perut ini menjadi salah satu poin kita untuk treatment pencegahan. Ada treatment kuratif, ada treatment prevention. Ya, lebih cost-nya lebih rendah yang mana? Tentu treatment preventif lebih rendah dibandingkan treatment kuratif. Jadi dua-dua bisa di treatment, dan kita menyebabkan cost saving itu lebih bagus di yang preventif ya. Yang kuratif tidak akan pernah selesai. Kita kuratif kalau kita tidak menyelesaikan, balik lagi ke preventif medicine. Sleep apnea. Sleep apnea itu orang ngorok. Baru sebentar tidur di bangku, ya, lama kelamaan akan menjadi cardiovascular disease karena hipoksemia dalam jangka waktu yang sering berulang-ulang pada saat tidur 8 jam ngorok terus ya. Nah, ini menjadi prediktor terjadi cardiovascular disease. Ya, jadi kalau udah mulai ngorok tidurnya tuh hati-hati tuh. Ya, lingkar lehernya diukur. Ada hubungan signifikan antara lingkar leher dengan terjadinya stroke. OA. Pernah lihat OA? Nenek-nenek atau ibu-ibu kita yang sudah 50-60 tahun tuh jalannya seperti penguin. Pernah lihat ya? Jalannya seperti penguin. Dek ya. Karena apa? Karena lututnya dari muda dulu disuruh olahraga nggak mau. Ya, yang ada dia percaya pada pilihan produk-produk yang katanya bisa menurunkan berat badan dalam jangka waktu cepat dan lain sebagainya. Cuma percaya obat-obat itu aja, ternyata itu tidak
memberikan bukti, hanya janji-janji manis saja ya. Jadi akhirnya termakan seiring usia, udah 50 tahun ke atas, akhirnya jalannya udah seperti penguin. Hati-hati ibu-ibu ya, ini sering terjadi pada kaum ibu terutama. Oke? Ya, healthy weight. Small weight loss matters a lot, a lot. 1 kilo, 2 kilo turun berat badan itu sangat memberikan impact atau efek positif terhadap kesehatan secara general. Ya. 5-15% of body weight can improve health. Ya. Kalau saya menyarankan turunnya 10% dalam jangka waktu 6 bulan. Misal hari ini dia periksa, 6 bulan kemudian hanya maksimum sekitar 10% turun berat badan. Lebihnya itu jadi bonus asalkan dengan catatan sudah menerapkan healthy lifestyle. Okay. Where you wear your weight matters. Apple shape or pear shape? Mana? Apple shape or pear shape? Yang mana? Apple. Apple yang lebih apa, Bu Mardiana? Yang lebih sehat yang mana nih? Apel lebih sehat. Apple lebih sehat. Nah, banyak seratnya, Dok. Bukan, ini dalam bentuk berat badannya, dalam bentuk body image-nya, itu mana lebih sehat? Ternyata yang lebih sehat adalah Pear. pear shape. Ya. Karena apa? Kalau apple shape itu konsentrasi lemaknya ada di organ abdomen, ya, organ rongga tubuh, rongga dada, rongga abdomen, yang itu adalah organ-organ penting semua di situ. Ya. Jadi infiltrasi sel lemak itu kemana-mana ada. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya. Fat on the inside, surface, subcutaneous fat. Nah ini, kalau saya boleh tunjukkan pointer, ya, ini kalau kita teman kita yang kelewer-kelewer ya, kalau ada bahasa saya kelewer-kelewer, kalau pakai baju dia kelewer-kelewer, nah, kulitnya jatuh, nah itu subcutaneous fat. Paling sering di pinggang samping pinggang, itu subcutaneous fat. Coba raba sendiri masing-masing, ada nggak? Ada, Dok. Ya itulah subcutaneous fat. Nah, kalau visceral fat tuh orang yang buncit, terus keras perutnya. Paham ya? Sering terjadi pada bapak-bapak yang di kampung ya, perutnya buncit, kalau kita tekan perutnya keras, itu visceral fatnya sangat tinggi. Dan itu sangat berbahaya. Nah, kemudian kita masuk pada bab exercise. Nah, 150 minutes a week of moderate intensity aerobic activity. Kalau saya nerapkannya 60 menit per hari dikalikan 5 kali seminggu. Berarti 300 menit, 2 kali lipatnya kalau ingin turun berat badan. Ya. Kemudian strength training at least 2 times a week. Ya. Strength training itu angkat beban. Ya, ada mesin-mesinnya sekarang, bisa dipakai. Nanti saya sedang menyiapkan tempatnya, menantu adik-adik mahasiswa atau adik-adik teman sejawat semua mau bergabung, tempat training saya, tentu personal training center ya. Balance exercise for geriatri ini, sebenarnya senior adults ini geriatri sebenarnya. Jangan terlalu dipaksa juga geriatri, nanti entahlah dia ada penyakit bawaan apa dan lain sebagainya, sehingga gara-gara kita suruh olahraga timbul penyulit yang lain ya, masalah kita. Nah, exercise can be a walk in the park. Di Banda Aceh ini sangat gampang. Tamannya bagus-bagus. Di pinggir Kurung Daru itu sangat bagus pemandangannya. Saya keliling-keliling Kurung Daru 45 menit. Jalan aja keliling-keliling ya, menikmati pemandangan PP 45 menit. Ya. 30 minutes brisk walking, jogging, cycling, heavy gardening or housework lebih dari 5 days a week. Lebih dari 5 kali seminggu ya. Yeah, if you get a slightly out of breath and a bit sweaty, it's working. Ya, udah capek aku nih, itu udah mulai terjadi metabolisme sel, ya, mitokondria sudah mulai bergerak, banyak mitokondria secara masif bergerak dia untuk metabolisme. Ya, don't drink too much alkohol ya. Ini tentu kita harus sampaikan. Kan nggak akan semua kita nih tinggal di Aceh kan, bertugas di Aceh kan. Ulfa nanti pulangnya kemana kalau udah selesai ke Aceh?
Ya, tetap di Aceh, Dok. Nah, ada yang keluar Aceh nggak? Ada yang ke Medan kah, ke Jakarta kah, Sulawesi kah, Bali, ya itu. Nah, di situ di mana konsumsi alkohol juga menjadi part of culture, ya. Ya. Nah, tentu bagi teman-teman yang non muslim ya. Nah, ini harus disampaikan dan kalian harus tahu kenapa? Karena minum alkohol itu meningkatkan risiko kanker, liver, esophagus, throat, laring, cirrhosis, kemudian ada kegagalan imun sistem, ada brain damage ya. Harus tahu. Moderate use isn't harmful for most adult ya. Nah, ini diukur-ukur aja lah, saya nggak ngerti juga nih. Cuman ini harus disampaikan nih. Standar bir, wine cooler, wine, of liquor, entah apa nggak ngerti. Saya juga nggak pernah minum sebenarnya. Tahu bendanya cuma nggak pernah minum. Teman-teman saya waktu di kuliah di Berlin dulu, udah weekend mereka minum. Ya, weekend aja mereka minum. Selesai weekend mereka nggak minum. Ya, ada work day mereka nggak minum. Ah, ini poin yang paling ini sebenarnya lebih penting dari yang lainnya. Atur pola tidur. Sorry, saya agak alergi dengan AC yang di belakang saya, udah saya matikan. Sleep 7 sampai 8 jam semalam. Jadi itu tidur siang boci itu nggak termasuk ya, nggak dihitung. Yang salah-salah udah boci kok 3 jam, malamnya begadang. Enggak, malam tetap malam karena hormon melatoninnya bekerja pada saat malam hari. Ya. Negative health effects for oversleeping, total sleep. Jadi kebanyakan tidur juga nggak bagus. Sedikit tidur juga nggak bagus. Harus pas ya, udah diteliti 7 sampai 8 jam. Coba Rasulullah SAW itu Ba'da Isya beliau tidur. Ba'da Isya selesai sholat sunat qiyamul lail beliau tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 3. Coba Isya di Saudi itu sekitar jam 7 sampai 8. Ya, di Madinah. Ya, jadi beliau cukup tidur, beliau udah contohkan kok. Kami udah baca-baca buku, beliau tetap tidur itu 7 jam. Sampai beliau bangun malam itu 7 jam. Dan beliau sholat malam itu 1,5 jam sampai tiba waktu subuh. Ya, 1 jam sampai 2 jam sholat malamnya. Jadi Rasulullah contohkan, kita pula yang pintar-pintaran, ya, begadanglah, membaca, menghafal malam-malam jam 11 malam tidur sebentar aja. Itu menurut saya itu tidak sehat, itu menentang semua kitab kedokteran yang saya baca. Ya. Menghafal malam-malam jam 11 malam, jam 12 malam menghafal, kemudian Ba'da Isya nanti masih ada kegiatan belajar mengajar, seharusnya Ba'da Isya itu udah ada kegiatan belajar mengajar misalnya ya. Ya, saya tidak menyarankan seperti itu, terutama pada teman-teman yang atau yang memiliki adik-adik yang pada usia masih perkembangan organ-organ psikomotornya, otak misalnya ya. Nah, itu harus cukup tidur. Nah, ini kita harus teliti lebih lanjut nih. Seperti apa. Ya, ini kesimpulan healthy behavior, don't smoke, eat a healthy diet, maintain a healthy weight, exercise regularly, drink alcohol in moderation, and get adequate sleep. Ya, ini saya kasih contoh makanan enak di Indonesia, tapi yang sering konsumsi Ma Ulfa nih kayak nih. Contohnya ini ya. Wah, goreng. Nah, ini enak, menggerakkan ekonomi UMKM ya. Tapi satu sisi yang lain adalah membuat kita itu berinvestasi terhadap hal yang tidak sehat di dalam tubuh kita. Ya, coba bayangkan ini kroket 250 kalori sama dengan 100 sama dengan 1 piring nasi 100 gram plus telur. Satu ini. Belum lagi martabak ini. Martabak ini bisa sampai 300 kalori sama dengan setengah dari 1 bungkus nasi Padang. Oke. Nah, jadi ini boleh. Saya tetap makan kok, tapi boleh, tapi nggak tiap hari saya beli. Ya. Boleh. Bukan nggak boleh, tetap boleh, tapi nggak tiap hari. Bukan tiap hari dimakan ini. Makanan selingan 2 minggu sekali boleh. Gorengan pisang saya suka, ya. Ini juga nih. Croissant coklat ini sangat enak nih. Croissant coklat nih luar biasa enak nih. Ini makanan favorit saya pada saat saya di Berlin, misalnya di Norway itu nih croissant coklat. Kemudian nih cheesecake. Wah, ini satu potong ini sama dengan kalau udah makan satu potong ini 1000 kalori, setengah hari nggak usah makan nih 12 jam nih. Ya. Kemudian ini ada ilmu sesat juga nih terhadap ukuran 1 sendok misalnya. 1 sendok selai itu rata dia dari ujung sini sampai ini rata dia, nggak ada begunung. Kalau 1 sendok itu begunung artinya 3 sendok di dalam 1 sendok. Ya.
Ya, harus rata dia, harus flat. Kemudian nih, French fries. Oke, ini lemaknya. Kita lihat konsumsi lemak kita. Kalau sering makan gorengan, itu lemak kita ada di kondisi ini, trans fat. Ya, LDL-nya naik, HDL-nya turun. Sel kita menjadi disfungsi. Lama-kelamaan jadi mutasi gen. Mutasi gen menyebabkan apa? Lama-kelamaan pada orang berpotensi mutasi gen menyebabkan terjadinya kanker, ya. Ya. Diet rich in unsaturated fat, ya. Contohnya buah pokat yang tidak diolah, buah pokat segar. Pokat segar itu sangat bagus, ya. Agak pahit-pahit sedikit, cuman kalau saya ngakalinya taruh gula Tropicana Slim, ya, atau gula Diabetasol, atau gula yang zero kalori yang lainnya, taruh di situ, kemudian saya konsumsi pokatnya, atau gula aren sedikit, ya. Ya, kita harus menyadari bahwa selama ini konsumsi kita adalah di sini, di kategori low sit. Harusnya tidak. Ya, ada donut, ada coconut oil, ada cake, ada gorengan di sini, ya. Harusnya kita berada di low fat. Ada olive oil, ada buah avocado, ya, ada daging kacang-kacangan. Ya, harusnya kita balik dari sini kemari. Jangan ini terus dibeli ini. Rata-rata kalau biasanya suka yang seneng gini-ginian tuh kaum perempuan, kaum Hawa yang seneng gini-ginian. Kalau kaum Adam biasanya kalau disediakan aja dia nggak akan nyari beli. Ya, kalau perempuan kan dia pasti akan beli, penasaran dia. Apalagi kalau yang di apa lagi ngetren di Aceh itu yang di apa namanya itu dessert ya, dessertnya. Saya pernah beli dessert itu di salah satu warung di toko di Penayung. Saya beli aja. Saya pengen penasaran kok ini viral sih semua dessert ini. Saya coba lihat. Saya ambil 1 sendok. Saya lihat komposisinya apa. Wah, very very high calorie and very very high sugar. Not to be consumed rutin. Nggak boleh dikonsumsi secara rutin itu. Ya for having fun sebenarnya sekali paling seminggu 2 kali itu boleh. Nanti takutnya saya dikomplain pula tuh kalau dengan produsennya. Cuman dari segi kesehatan itu tidak. Kalau diklaim sehat, menurut ilmu gizi itu tidak sehat. Ya, jangan asal klaim ya. Sebelum terbukti sehat tuh jangan asal klaim itu sehat. Oke, thank you very much. Insya Allah ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kita diskusi. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada dokter yang telah memberikan luar biasa terkait bagaimana gaya hidup yang sehat, bagaimana pola hidup yang sehat gitu ya. Terima kasih banyak kepada dokter. Teman-teman, di sini sekarang waktunya sesi tanya jawab, mungkin langsung saja. Dan dokter, di sini kita sudah menerima begitu banyak pertanyaan dari teman-teman di room chat kita, Masya Allah, begitu antusias teman-teman ya, terkait pola hidup yang sehat. Oke, mungkin langsung saja saya baca, dokter. Mungkin ini pertama saya urutannya dari atas ya teman-teman. Dari Ainal Mardiah, pertanyaannya food sodium tinggi apa saja dokter? Ini terkait materi yang di slide tadi dok. Oke, food sodium yang tinggi itu adalah makanan-makanan olahan, kemasan pabrikan, kemudian makanan-makanan yang awet ya. Contohnya ikan asin ya, dia tentu mengandung garam yang tinggi. Ciri khas dari food sodium tinggi ini saat kita makan itu menimbulkan rasa haus yang cepat. Karena kondisi garam yang sangat tinggi di dalam makanan tersebut ya. Jadi kalau seandainya kita makan, contohnya adalah kentang yang sudah digoreng dimasukin dalam kemasan, saya nggak nyebut merek ya. Ya. Kentang tipis-tipis tuh masukin dalam kemasan ya, yang ada rasanya barbecue, ada rasanya apa namanya rumput laut. Nah, itu sangat tinggi dari sodium atau garam ya. Jadi itu lebih harmful untuk kita yang memiliki risiko kardiovaskular dan juga untuk kita ingin maintain healthy weight ya. Nah, gitu jawabannya. Oke, Ainal Mardiah, semoga terjawab ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dok. Di sini dari kabar, kawan saya ada yang tidak pernah makan nasi. Dia ganti selain nasi, mie, kebab, roti, dan lain-lain. Dan lebih sering mengonsumsi jus. Bagaimana dok? Apakah bagus pola makanan seperti itu? Oh, sekilas dari saya lihat ya, saya jawab ya, kabar grup ya. Nah, kalau sekilas saya lihat seperti ini, cenderung diganti malah nasi itu adalah karbohidrat kompleks, malah diganti dengan
Karbohidrat simpleks ya, karbohidrat simpleks itu seperti mie, kebab, roti dan lainnya udah diolah. Bahan bakunya adalah tepung terigu. Pola makannya saya tidak menyarankan seperti ini, lebih baik makan nasi. Tapi kadarnya 100 gram, saya tunjukin deh, 100 gram itu. Nah, saya punya nih. Ya, ini kayak satu bungkus nasi padang nih. Nasi padang di warung, di rumah makan Padang dari restorannya kan kalau dijatahin kan segini nih. Nah, 100 gram. Tapi jangan dilebih-lebihkan, ada yang pula lebih-lebihkannya kan. 100 gram. Nah, ini lebih healthy dibandingkan dengan mengganti dengan produk-produk dari berbahan terigu. Ya. Jadi karbohidrat ini kompleks ini lebih healthier than yang simplex tadi. Oke, dan lebih sering konsumsi jus. Nah, saya sudah jelaskan tadi, konsumsi jus tidak disarankan, lebih baik di mamo, digunyah. Oke. Selanjutnya. Jawab ya. Kemudian dok, di sini saya tidak makan karbo termasuk nasi, mie, roti dan lain-lain, tapi saya makan lauknya saja. Apakah boleh pola diet seperti itu dok? Bagaimana dok? Banyak nih. Terus terkadang Bapak juga gitu ya bagi teman-teman. Ini kayaknya ngikut ketu ya? Iya dok? Ngikut ketu. Ya, mungkin sebagian dok ya. Diet ketu itu tidak disarankan beberapa, mungkin ada kontroversial, cuman saya berpegang pada satu jurnal mengatakan bahwa ketu itu tidak disarankan lebih dari 16 minggu atau 4 bulan. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita tetap perlu karbohidrat walaupun dalam bentuk yang ya walaupun dalam kadar yang sedikit ya, disarankan sekitar 30 paling minimal ya. 30% atau 40% paling minimal. Tidak boleh kurang dari itu karena akan mengganggu dari regenerasi sel. Kemudian otak kita bahan bakunya bukan benda keton. Jangan memberikan bahan bakunya adalah benda keton untuk metabolisme di otak. Bahan baku otak kita menurut penelitian adalah yang utama adalah glukos. Yang glukos itu dari karbohidrat yang gampang. Jadi tidak lambat loading jadinya ya. Pengeloncatan neurotransmitter itu tidak menjadi lambat gara-gara kita membuat dia makan benda keton ya. Tapi ini masih kontroversial karena ada yang penganut diet ketogenic adalah the best diet ya. Menurut saya sih enggak ya. The best diet itu adalah individual, sangat individual. Oke. Terima kasih dok, semoga terjawab ya. Baik, lanjut dok ke Bapak Unisa yang pertanyaannya, bagaimana kalau sering mengonsumsi kuaci? Apakah bisa dokter? Apakah itu termasuk biji-bijian yang tidak dikonsumsi? Sering maksudnya. Kuaci ini pada dasarnya dia adalah sehat ya. Cuma pada saat sudah dia masuk ke pabrikan itu akan dikasih preservasi kan agak asin rasanya. Satu sisi dia sehat, satu sisi lagi mengandung sodium yang tinggi. Ya. Jadi menurut saya sih tidak hanya kuaci, harus ada kacang rebus misalnya. Kalau saya sih konsumsinya kacang rebus. Kacang rebus itu saya beli di Darussalam ada, di Simpang Lambugup ada, ya di jalan di Belang Padang juga ada. Kacang rebus itu ada biji-bijian, ya, yang minim pengolahan. Kuncinya di minim pengolahan. Ya, gitu ya. Mungkin bisa menjawab ya Faunisa ya. Tidak dianjurkan untuk sering mengonsumsi dok ya? Tidak dianjurkan. Ya, oke. Ini lanjut dok dari Kuratu Aini. Ini pertanyaannya ada 2. Assalamualaikum, semoga dokter sehat selalu. Saya Aini dari Kota Langsa. Izin bertanya. Pertanyaan pertama, kapan waktu olahraga yang dianjurkan untuk masyarakat umum? Pagi, sore, atau malam? Berhubung pada beberapa penyakit seperti diabetes dianjurkan pada sore hari ya dokter. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu dok. Saya jawab pertama ya. Kalau ingin maintain healthy weight atau menurunkan berat badan, saya sarankan olahraga itu pagi hari. Sebenarnya pada subuh, kadar oksigen di udara di luar itu pada peaknya, puncaknya sangat bagus untuk metabolisme sel. Kemudian bagi penderita diabetes seperti apa dokter? Tentu bagi penderita diabetes itu kita siapkan dulu dengan konsumsi karbohidrat kompleks dulu sebelum dia berolahraga agar tidak terjadi hipoglikemia saat exercise ya. Jadi apa karbohidrat kompleks yang kita sarankan? Tentu ya kita sarankan mungkin makan jagung dulu, rebus tengahnya misalnya, untuk tetap harus bergerak. Karena pada pasien diabetes itu otot-ototnya tidak boleh kita berikan atrofi. Semakin atrofi otot, semakin mengecil ototnya, semakin jelek fluktuasi kadar gula darahnya. Ya, saya sarankan pagi hari. Malam sangat menurut saya yang saya baca-baca, saya coba menggali kesimpulan. Malam itu sangat tidak disarankan untuk berolahraga. Kenapa? Karena pada saat malam itu tubuh kita udah bereaksi menurut circadian ritmenya untuk beristirahat. Artinya tubuh kita bersiap-siap untuk melakukan regenerasi sel-sel yang sudah rusak selama
seharian ya. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi memaksa tubuh kita untuk mengeluarkan asam laktat yang sangat tinggi untuk berolahraga, terutama olahraga yang seperti futsal misalnya ya. Itu mengkonsumsi oksigen yang sangat tinggi, apalagi pada tempat futsal itu yang tidak terbuka, konsumsi oksigen sangat terbatas dengan ada kompetisi untuk mencari oksigen di antara para personel pemain dari futsal ya. Lebih baik pagi hari. Menurut saya olahraga yang paling sehat dan paling bagus adalah pagi hari dengan pertimbangan kondisi oksigen yang sangat peak, yang sangat prima, yang sangat bagus pada pagi hari. Ya, kecuali yang tinggal di kota besar ya, itu lain cerita. Kalau kami yang di kampung ini oksigen pagi hari sangat high quality ya, sangat kualitas yang sangat tinggi. Mungkin gitu yang pertanyaan pertama. Paling kalau laki-laki lebih ke futsal, paling kalau kaum hawa dok lebih ke fitness malam hari, Ya, nge-zumba saya nggak nyarankan kalau malam hari. Sunnahnya, kan pagi ya. perintahnya tuh malah malam hari itu adalah waktu tidur ya. Baca Quran, kujadikan malam adalah sebagai waktu istirahatmu, bukan waktu olahragamu. Ya, betul dok. Oke. Ya, kemudian. Pagi hari ya. Baik Ya. dok, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kurata ini. Bagaimana pandangan dokter mengenai gaya makan vegetarian atau pescatarian, semi vegetarian? Terima kasih banyak. Oke. Vegetarian ini terbukti bahwa satu sisi menyehatkan, satu sisi lain terjadi kekurangan zat mikronutrien yang lengkap ya. Jadi oleh karena itu saya tidak begitu menyarankan tetap dietnya berimbang. Ya, dietnya berimbang, kecuali dia memang ada alergi terhadap konsumsi protein hewani ya, itulah terpaksa lah kita jadikan dia diet vegetarian. Nah, vegetarian ini maksudnya seperti apa? Makan nasi itu kan sayuran tumbuh-tumbuhan juga dia. Apa cuma makan sayur toh makan nasi ya, nggak full vegetarian, tetap harus makan nasi, harus ada vegetarian. Nah, nasi itu kan dari tumbuhan dan itu termasuk golongan yang bisa dimakan oleh kaum vegetarian ya. Cuman ini beberapa textbook mengatakan vegetarian itu akan cenderung mengalami defisiensi zat mikronutrien yang justru menyebabkan health outcome-nya menjadi jelek, menjadi lebih tidak seimbang ya, menjadi tidak prima sel-sel tubuhnya ya, karena tubuh kita tentu memiliki kekhususan tersendiri antar individu. Ya, antara saya dengan Nufus Diana, Ahsana Nadia itu berbeda. Antara Mardiana dengan Ulfa berbeda, ya. Jadi itu sangat individual. Mungkin bisa menjawab ya. Full vegetarian ya, Kurata Ya. 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 Baik, kita lanjut ke next question dari Aulanita juga. Dok, kalau ada yang susah gemuk itu mengapa? Dan bagaimana cara hidup sehat untuk bisa gemuk? Malahan kalau malam makan selalu tidak gemuk-gemuk, dok. Makan malam maksudnya, ya gimana dok? Ini agak susah sedikit nih. Sebentar. Saya harus sebentar. Saya harus membuka jendela. Ini sudah mulai kekurangan oksigen. Ya. Oke. Ini harus dicari penyebabnya kalau susah gemuk tuh. Jadi gemuk itu tidak melulu dari makanan, tapi dari hormon. Apakah ada tiroidnya atau ada kecacingan misalnya ya, mungkin bukan menuduh cacingan ya, mungkin ada beberapa yang kecacingan atau ada penyakit-penyakit lainnya. Ini harus kita telusur dulu, ada baiknya konsultasi dengan dokter ya yang dipercaya atau dokter langganannya untuk mencari apa penyebabnya. Bisa jadi tiroid, hipertiroid juga menunjukkan susah gemuk ya, udah makan banyak gemuk-gemuk. Ya, oke. Mungkin itu harus nggak bisa dijawab secara tuntas karena kita belum tahu penyebabnya apa. Cari benang merahnya dulu ya. Harus cari benang merah dulu nih. Ini kasus khusus nih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke Nadia Okta Safira. Assalamualaikum. Izin bertanya. Oke, ini bukan dok. Oke, mohon maaf, ke next ya. Bagaimana dengan pola diet yang sehat? Dikarenakan banyak diet-diet yang berbeda setiap orang. Jadi saya bingung cara diet yang sehat. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang lain juga pada penasaran, dok. Oke. Ya, seperti saya jelaskan bahwa one doesn't fit for all. Jadi tidak ada satu diet itu cocok untuk semua orang. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk diet itu sangat individual ya, dibutuhkan pendampingan dari dokter ya untuk menentukan diet apa yang paling sehat untuk dia ya. Jadi kembali lagi kepada personality, jangan coba-coba dengan diet ini dengan diet itu, nanti yang ada nanti duitnya habis ya, badannya tidak juga kunjung kurus, kemudian juga tidak memberikan hasil yang maksimal, akhirnya putus asa, udah putus asa naik gemuk lagi jadinya nanti kan. Jadi lebih baik didampingi oleh motivatornya, didampingi oleh dokternya,
BB dokter yang di bidangnya, mungkin kalau di bidang saya ada gizi klinik, ada beberapa orang dokter di sini yang bisa mendampingi untuk menunjukkan pola diet yang benar. Yang penting ada mentornya. Jangan dibiarkan bebas sendiri, karena itu akan gampang sekali teman-teman yang berkecimpung di dunia MLM itu masuk untuk menjual produk ini, jual produk. Saya tidak, kalau pribadi saya tidak mau klien saya itu tergantung terhadap produk, ya. Dia harus dari lifestyle-nya sendiri. Ya, jangan tergantung pada produk. Tidak ada produk yang bisa menurunkan berat badan, kemudian sustain tanpa kita konsumsi produknya, nggak ada. Ya, rata-rata pengalaman saya dia tetap harus beli produk itu agar berat badan tetap turun. Artinya membuat ketergantungan terhadap satu produk itu tidak menjadi goal terapi kita. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Oke, jadi harus ada mentor ya yang mendampingi. Baik, selanjutnya Irma Suryani. Assalamualaikum dokter, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya dok, apakah benar minum air es itu dapat meningkatkan berat badan dan menyebabkan perut buncit? Ini fakta atau hoax? Kalau minum air esnya sekilo mungkin iya kali ya, naik berat badannya. Tapi enggak kok, enggak ada hubungan. Justru air es ini membantu untuk membakar kalori, karena semua makanan yang masuk ke dalam saluran cerna kita harus sesuai suhunya dengan suhu saluran cerna, mendekati ya. Jadi ada kalori yang keluar di situ pada saat dia melewati faring. Faring akan memanaskan air es itu untuk dapat sesuai dengan suhu dari saluran cerna kita. Jadi justru membantu membakar kalori. Tentu minum air es yang seperti apa? Kalau air es murni air putih aja nggak apa-apa. Ini tapi kalau air esnya pakai sirup merah, sirup hijau, ya, sirup kuning, kemudian air esnya ada boba, ada teh, tentu itu menyebabkan berbuncit. Iya, itu nggak ada bantah. Ya. Kalau air esnya Thai tea, ya. Air esnya sirup, ya. Air esnya minuman sugary drink, soft drink, ya. Menyebabkan buncit itu bahasa Aceh hana bantahli. Ya. Iya, berarti tergantung air es jenis apa dok ya? Ya, itu belum jelas jadi pertanyaan tuh air es apa tuh. Oke, berarti kalau air putih nggak apa-apa dok ya? Ya, nggak apa-apa air putih. Oke, semoga Betul. terjawab ya dari rumah. Baik, kita masih banyak nih dok pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman, kita nggak bisa random karena siapa yang pertama kali langsung kita jawab ya dari atas. Baik, assalamualaikum dokter. Saya sama sekali mendengar ilmu yang dokter berikan. Saya ingin bertanya dok, saya terkena varises. Ketika berolahraga rutin 5 kali per minggu, varises saya kambuh. Bagaimana ya dok? Saya bingung mau olahraga tetap atau gimana dok? Terima kasih. Oke, kepada Soraya ya, Ibu atau Nona ini, saya sarankan pertama untuk variesnya berobat ke dokter spesialis bedah vaskular. Kita udah ada di sini, ada Dokter Lohil, Dokter Fahrul ya, untuk diobati dulu variesnya. Yang kedua, kalau saya olahraga rutin 5 kali seminggu, variesnya kambuh, berarti kita pindah ke ekstremitas bagian atas untuk olahraganya. Tentu ada olahraga alat olahraga yang membuat ekstremitas kita bagian atas lebih aktif bergerak. Contohnya angkat barbel, kemudian angkat beban, kemudian yoga juga boleh ya, yoga yang tidak menggunakan ekstremitas bawah terlalu dominan ya. Jadi kuncinya di sini adalah ekstremitas bawah tidak digunakan secara dominan. Obati dulu variesnya, insya Allah kalau udah sembuh variesnya bisa beraktivitas lagi. Bahkan anggota TNI pun, anggota polisi pun setelah berobat varises dia masih udah bisa berolahraga kembali dengan rutin. Jadi obati dulu variesnya, baru nanti kita bisa switch olahraga mana yang paling sesuai. Oke, semoga terjawab ya Ibu Soraya. Baik dok, kita lanjut ke Nayan. Salam dok, terima kasih penjelasannya luar biasa. Saya mau bertanya, kita semua sudah tahu makanan halal dan haram. Masih menjadi PR di makanan yang toyib. Gimana cara tahu standar toyib tiap individu dok? Misal saya cocok makan nanas, mungkin orang lain cocok makan nanas. Apakah setiap orang punya perbedaan standar toyibnya masing-masing? Karena Betul. dalam toiban ya dok ya. Ya betul. Maaf, tapi belum tentu Memang toyib. itu halal dan toyiban itu adalah dua kata yang lengket, tidak bisa dipisahkan. Halal belum tentu toyib, toyib juga belum tentu halal. Ya, jadi itu saling lengket dia kemana-mana ya. Dan sangat individual ya. Saya beberapa presentasi saya mengatakan bahwa halalan konsep halalan toyiban ini adalah individual, sangat-sangat individual, tidak bisa digeneralisir. Yang tahu seperti yang tahu itu adalah si individunya sendiri. Ya. Contoh, telur itu halal ya, dapatnya halal, dipersiapkan secara halal, belum tentu toyib bagi orang-orang yang ada alergi telur. Ya. Ikan itu halal dan bagus dan generalnya toyib ya, tapi belum tentu toyib bagi orang memiliki alergi kepada protein ikan. Jadi ini tentu kita ya Nayan tentu kita harus mengelis sendiri, kita
review kembali, recall kembali apa-apa yang makanannya halal tapi tidak toib bagi tubuh seseorang. Itu kembali kepada individunya. Ya, dia harus harus melihat, merecall, kemudian membuat list daftarnya sehingga memudahkan kerja dokternya nanti pada saat ada gejala-gejala gara-gara tidak makan yang toib misalnya untuk diri. Padahal makanan itu halal ya. Jadi ini saya tidak bisa menjawab secara detail karena itu kembali kepada list dari individu yang tadi ya. Jadi itu bisa kita rasakan sendiri. Ya, misalnya saya tidak cocok makan sawi, ya, saya nggak cocok makan sawi karena sawi itu membuat saya itu bloating atau bahasa Aceh megrow up. Ya, jadi itu halal tapi tidak toib untuk saya, yang membuat gangguan dalam hidup saya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga terjawab ya. Kita Ya. next dari Anissa Sarvina. Assalamualaikum Dr. Iflan. Izin Salam. olahraga apa saja yang baik untuk loss weight? Berapa kalori target yang harus per minggunya, Dok? Oke. Olahraga apa aja yang baik untuk lose weight? Lose weight ini tentu olahraga dalam kategori fat burn dengan kategorinya aerobik. Saya tidak sarankan olahraga anaerob. Olahraga berat itu anaerob. Ya, tetap dijaga olahraga di rentang detak jantung fat burn dengan aerobik ya. Berapa kalori, apapun olahraga itu baik ya. Yang penting dinikmati olahraganya, jangan terpaksa harus dinikmati. Kalau saya suka olahraga berjalan kaki, capek teman-teman saya ngajak saya naik sepeda enggak, saya olahraga saya jalan kaki dengan angkat beban ya, bukan yang profesional yang kayak angkat beban itu enggak, ada alatnya, ada device-nya yang bisa kita pakai. Kemudian berapa kalori target yang harus dibakar per minggunya? Enggak, kita tidak berdasarkan kalori yang harus target, tapi pengurangan intake kalori 500 kilokalori per hari itu sangat bermakna ya. Yang dibakar itu tidak, yang penting kontinu 180 menit, 150 sampai 180 menit per minggu itu kontinu. Nanti insya Allah bulan keempat udah terlihat hasilnya tuh. Dia 4 bulan ya, lalu orang akan hasilnya. Oke. Udah bisa menjawab ya? Semua olahraga baik untuk lose weight. Tapi diukur juga ada high impact atau low impact. Ya, dilihat lagi status general health-nya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Rika. Ini cukup banyak, Dok, tapi berhubung waktu kita menunjukkan tepat 10 menit. Ada 1, 2, 3, 4 lagi. Ayo kita jawab. Dokter, gimana nih terkait waktunya? Nggak apa-apa sih, saya 4 soal lagi udah cukup nih. 4 soal lagi masih bisa kita jawab 4 soal lagi ya. Sebanyak, Dok, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, Bapak juga mau menginformasikan ini dari kepanitiaan selalu memberikan ini ya informasi terkait link bagi yang teman-teman belum menjawab terkait pretest, dimohon untuk menjawab karena ini juga berlaku sebagai absensi kita untuk pendataan teman-teman untuk kami berikan sertifikat nantinya. Baik, kalau kita lanjut dari Rika Zardini, contoh diet yang baik untuk ibu menyusui gimana ini, Dok? Oke ya. Karena busui lapar aja bawaannya. Iya, gimana, Dok? Halo, Assalamualaikum, Dok. Silakan. Ya. Contoh diet yang baik untuk ibu menyusui. Gimana, dokter? Karena busui lapar aja, Bang. Ya, benar. Memang busui ini butuh ekstra kalori 500 ya, apalagi dalam busui eksklusif 0 sampai 6 bulan. Itu emang contoh diet yang baiknya sang individual, ibunya suka apa. Ya, tentu kita memberikan high quality fat, misalnya buah pokat yang seperti di slide saya tadi, buah pokat, minyak zaitun itu tentu harus, kalau seandainya cocok ya, tentu harus dikonsumsi secara rutin. Kemudian tidak menyarankan makanan-makanan kemasan, tapi makanan yang segar-segar, buah-buahan segar misalnya ya. Nasinya 3 kali sehari, snacknya 4 kali sehari, 7 kali malah makan untuk ibu busui, karena demi kualitas ASI yang sangat menjadi perhatian kita. Kualitas ASI sangat harus bagus ya. Itu kualitas ASI itu sangat terkait dengan intake makanan dari si ibu yang sedang menyusui. Pilih ibu makanan yang high quality sesuai dengan yang kita inikan tadi, yang kita slide-kan tadi, kita presentasikan tadi. Nanti ibu ditambahkan dengan ekstra konsumsi dari buah pokat sehari sekali. Kemudian minyak zaitun sehari 2-3 sendok makan ya, itu dikonsumsi. Itu bisa sangat membantu untuk peningkatan kualitas dari ASI-nya. Protein udah pasti ya, daging makan, ayam juga makan, bebek juga makan. Nah, ada pantang, jangan takut ya, gatal lah, nggak ada, jangan pantang, jangan terlalu pantang nanti sehingga
Kalau over pantang akan menyebabkan quality asinya menjadi menurun. Oke? Oke, semoga terjawab ya oleh saudari Rika Zardini. Dok, ingin mengulang lagi, jam kita menunjukkan pukul 10.30. Dokter, nggak apa-apa nih, nggak keberatan Ya. karena nggak sesuai dengan rundown. Kita lanjut, Dok. 1, 2, 3. Karena 3 lagi pertanyaan. pertanyaan itu kita selesai. Nggak apa-apa. 3 lagi kok. Terima kasih banyak, Dok. Oke, ini Ainal Mardiah bertanya lagi, Dok. Dokter, kalau sudah 50 tahunan, apakah pola diet yang dokter sampaikan masih bermanfaat, Dok? Oke, atau Oh, beda lagi polanya, Dok? sangat bermanfaat karena itu usia 50 itu masih usia anak muda menurut kategori WHO ya. Batasnya kan 60, 65 kalau nggak salah WHO kalau Indonesia 60 tahun. Jadi masih kategori muda itu Ibu Ainul Mardiah 50 tahun. Oleh karena itu nggak apa-apa, ikuti aja pola dietnya, nggak apa-apa. Ya, jangan kendor ya. Maksudnya jangan kendor tuh jangan tidak berolahraga, tetap harus berolahraga. Nanti kalau udah 50 tahun tidak berolahraga tentu akan menyebabkan udah pasti dekolagenisasi menyebabkan terjadi apa namanya? Kulitnya mulai kendor ya. Kemudian ininya mulai kendor. Jadi contohnya mungkin mohon maaf saya sebut ya. Artis yang sering berolahraga yang bagus itu mungkin Sofia Lajuba. Sofia Lajuba itu kalau pernah lihat itu sangat rutin berolahraga. Nadia Hutagalung juga sangat rutin berolahraga bagi ibu-ibu ya. Dia umurnya udah 52 kalau nggak salah saya. Karena dia olahraga rutin justru seperti kelihatannya umur 35 aja ya. Olahraga ini bikin awet. Bikin awet ya. Adik-adik nih yang masih apa namanya masih gadis-gadis ya. Olahraga dari sekarang karena akan itu investasi yang sangat bagus untuk masa yang akan datang. Ya. Yang cowok juga olahraga dari sekarang ya, Pak Imam ya. Pak Imam juga harus segera berolahraga nih ya. Oke. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, Dok. Bagaimana pandangan dokter terkait diet OCD, Dok? Ini ada yang tanya, Dok. Waalaikumsalam. Saya sudah pernah coba nih Ulfa Khairul Rahmani. Saya sudah pernah coba diet OCD. Semua diet sudah pernah saya coba karena saya dokter spesialis gizi klinik. Saya harus coba lah semuanya. Kalau pasiennya datang udah nyoba deh, saya nggak ngerti gimana. Nah, saya udah coba nih. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Ulfa Khairul Rahmani, sustain nggak? Pertanyaan sustain nggak? Berlangsung lama nggak? Terpaksa nggak? Jengkel nggak terhadap itu? Tersiksa nggak? Nah, kalau saya tersiksa, jengkel saya terhadap metode diet seperti ini. Ya, Balik lagi jengkel ke saya. diri masing-masing ya, Dok. Kembali ke diri masing-masing. Menurut yang saya katakan tadi, one doesn't fit for all. Ya, jadi Ibu Ulfa Khairul Rahmani atau adik Ulfa Khairul Rahmani dietnya itu tergantung dengan kebiasaannya Ulfa, tergantung dengan pola hidupnya, tergantung dengan lingkungan sosialnya, ya. Itu akan kita coba trace, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Kalau saya dengan pasien saya simpulkan bersama, kayaknya ini paling cocok nih. Coba 2 minggu, dokter turun, alhamdulillah teruskan dietnya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jangan coba copy paste punya orang, nanti nggak apa namanya nggak sustain. Kita kan pengennya sustain itu keberlangsungan itu dalam jangka waktu yang lama ya. Oke. Tidak ada paksaan ya, kembali Nggak lagi ada ke diri. paksaan. Ya. Oke, ini merupakan pertanyaan terakhir teman-teman dari Muhammad Rizalul Fakri. Bagaimana cara sederhana dalam menghitung kalori masuk dan keluar serta kebutuhan makanan untuk memenuhinya, Dok? Oke, kalori masuk gampang, kalori keluar agak susah karena ini tergantung pola stres dan lain-lain kan. Kemudian pola hidup, kemudian kalau kalori masuk gampang. Berat badan ideal dikali 25 kilokalori. Ya, misal berat badan saya tinggi saya 176, berat badan ideal saya itu adalah sekitar di angka 69 70. Saya kalikan 25 kilokalori kalau saya ingin turunkan berat badan. Ya, kalau saya ingin maintain berat badan saya sekarang saya kalikan 30. Kalau 25 kali 70 berarti 1750 kilokalori per hari, 1800 kilokalori per hari. Satu bungkus, ini asumsi ya, satu bungkus nasi padang, bungkus ya, bukan kita makan dine in ya. Satu bungkus nasi padang itu kalorinya sekitar 600, berarti sehari 3 bungkus nasi padang bisa saya makan. Ya. Nah, karena saya tidak makan nasi padang tiap hari, saya pisah lagi, artinya 1800 saya bagi ya. Ya, saya bagi 1200-nya makan berat. Ya, 3 kali sehari 400 kalori per kali makan. Sisanya 600-nya tuh makan ringan ya. Snackingnya sekali snacking 200 kalori. Jadi udah 200 kalori itu kira-kira berapa, Dok? 200 kalori itu adalah 2 bungkus Fitbar. Atau 1 mangkok. Saya lihat nih.
Ini ada mangkok nih. Mangkok segini nih. Mangkok kobokan. 1 mangkok buah potong plus yogurt 2 sendok makan. Itu 200 kalori kira-kira. Ya gitu, gampang ya. Oke. Terima kasih dok. Berarti segala apapun yang kita masukkan ke dalam anggota tubuh harus diperhitungkan dok ya. Harus, mesti dong. Jangan cuman rekening aja diperhitungkan ya. Benar. Pola makan juga harus. Baiklah Insya Allah. teman-teman, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kita terima karena berhubung banyak sekali pertanyaan nih dari teman-teman. Karena kalau kita bahas tentang tips dan trik pola hidup sehat, kayaknya nggak cukup 4 SKS kalau di materi kuliah dok ya. Kayaknya dijadikan mata kuliah khusus ya. Iya, betul sekali. Insya Terima Allah. kasih banyak kepada teman-teman dan mohon maaf sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman karena pertanyaannya nggak bisa kami jawab berhubung waktu kita yang terbatas. Dan untuk di akhir sesi, saya ingin memberikan kesimpulan selaku moderator pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucap ya kepada dokter yang telah menyampaikan materi yang cukup luar biasa paparannya dok terkait bagaimana gaya hidup sehat dan pola hidup sehat yang fokus utama kita itu kepada makanan. Karena keseimbangan makanan itu adalah poin penting karena itu adalah aktivitas rutin yang kita konsumsi. Dan seperti yang Dokter Ivan sampaikan tadi bahwa memang diet itu nggak harus dalam sehari makan siang aja dok ya. Ya, Bisa betul. sehari 6 kali ya dok ya. Yang penting Betul. asumsi ataupun kandungan makanan yang kita makan itu seperti apa. Yang penting harus tercukupi sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, kemudian lemaknya, vitamin, mineral, dan kalorinya gitu dok ya. Jadi Ya. semua harus diperhitungkan, apapun jenis makanan yang kita makan. Adapun aktivitas sehat yang Dr. Iflan sampaikan tadi seperti tidak merokok, karena itu sangat berbahaya, terlebih bagi lingkungan sekitar ya, perokok pasif, dok ya. Kemudian makanan yang sehat juga harus dijaga, 4 sehat 5 sempurna, gizi yang seimbang. Kemudian olahraga rutin, nah ini juga ya, yang harus kita rutinkan, walaupun berat harus kita prioritaskan, diutamakan pagi ya dok ya, karena sangat dianjurkan pagi hari. Kemudian tidak minum alkohol, mungkin di kaum kita tidak ada ya. Semoga harapannya teman-teman juga menjaga tidak merokok dan juga tidak meminum alkohol. Kemudian tidur yang cukup, itu juga menjadi aspek utama untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian mengonsumsi air putih juga dok ya. Dalam sehari mungkin berapa dok? 2 liter harus 2 lebih liter, minimal. ya, 2 liter sehari. Jadi pola hidup yang telah disampaikan oleh Dr. Iflan sangat bermanfaat. Mungkin itu aja yang dapat saya simpulkan. Mungkin teman-teman sudah pada mencatat tadi ya. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Iflan Naufal yang telah meluangkan waktunya. Kemudian materinya juga pemaparannya luar biasa dok. Terima kasih kami ucapkan. Semoga terus bisa mengukir kebaikan dan juga menebar kebermanfaatan untuk Amin, umat. insya Allah. Ya. Amin. Baik teman-teman, di sini di ruang chat kita sudah panitia share juga untuk link. Kalau yang di awal tadi itu pretest, sekarang itu post test. Jadi ada soal yang kedua untuk teman-teman. Jadi untuk untuk kita tahu apa memang ada peningkatan nih setelah informasi yang telah disampaikan oleh Dr. Iflan. Jadi bagi teman-teman yang belum menjawab post testnya, kami harap untuk mengisi terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, kita ada sesi foto bersama dan diharapkan kepada teman-teman untuk membuka layar kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Oke ya, kameranya coba di turn on. Kita akan ada sesi foto bersama. Oke, mungkin bagi perempuan yang mungkin belum berhijab, boleh dipersiapkan. Kami mempersilahkan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Oke ya. Kami tunggu waktunya untuk teman-teman yang belum. Karena kita akan ada sesi foto bersama dan insya Allah nanti akan di-share di grup WA kita. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, cheers. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita dapat bermanfaat dan tidak hanya cukup materi, dok ya, tapi kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi langsung action gitu. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat. Semoga bermanfaat ya semuanya, insya Allah ya. Terima kasih banyak, dok, atas waktunya. Insya Allah. Terima kasih. Sebelum kita tutup,
Mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ulfa Mudia selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik lisan gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.